Shalom, perkenalkan nama saya Theophilus Masda Purba, NPM 217555066. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanian dan peraturan yang mendasarinya. Untuk definisi dari akuntansi pertanian adalah akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan untuk industri sektor pertanian, contohnya perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Akuntansi pertanian ini diatur dalam PSAK nomor 69 dan peraturan yang mendasari akuntansi pertanian ini terdapat di dalam beberapa PSAK sebagai berikut. Yang pertama ada PSAK nomor 16 yaitu aset tetap. Yang kedua ada ISAK nomor 25 hak atas tanah. Nomor 3 ada PSAK nomor 26 biaya pinjaman. Yang nomor 4 ada PSAK nomor 68 pengukuran nilai wajar. Nomor 5 PSAK nomor 48 penurunan nilai aset. Nomor 6 PSAK 14 persediaan. Nomor 7 PSAK nomor 30 PSAK nomor 13 properti investasi. PSAK nomor 19 aset tak berwujud. Dan nomor 9 PSAK nomor 61 akuntansi hibah pemerintah. Nomor 10 PSAK nomor 25 kebijakan akuntansi perubahan estimasi dan kesalahan. Nomor 11 ada PSAK nomor 58 aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Untuk ruang lingkup PSAK nomor 69, ruang lingkupnya itu mencakup A. Aset biologis kecuali tanaman produktif. B. Produk agrikultur pada titik panen. Dan C. Hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Tidak diterapkan A. Tanah terkait dengan aktivitas agrikultur. B. Tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif. C. Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. D. Aset tak berwujud yang terkait dengan tanaman produktif. E. Persediaan setelah agrikultur dipanen, misal setelah diolah dalam PSAK 14 persediaan. Istilah-istilah dalam akuntansi pertanian. Yang pertama ada produk agrikultur atau agricultural product adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Yang kedua adalah panen atau dalam kurung harvest adalah pelepasan dari produk dari aset biologi atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Yang ketiga ada aktivitas agrikultur, agricultural activity, manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi biologis tambahan. Yang ketiga ada transformasi biologi. Biologis transformation terdiri dari proses pertumbuhan degenerasi produksi, prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. Biaya untuk menjual, cost to sell, adalah biaya incremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Setelah itu ada aktivitas agrikultural. Terdapat karakteristik umum tertentu dalam keanekaragaman ini. Yang pertama ada A. Kemampuan untuk berubah. B. Manajemen perubahan. Manajemen yang mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan atau menstabilkan kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi. C. Pengukuran perubahan. Terdapat dua perbedaan. Yang pertama ada kualitas, keunggulan genetik, kepadatan, kadar lemak, kadar protein. Yang kedua ada kuantitas, keturunan, berat, meter kubik, panjang, diameter serat. Yang dihasilkan oleh transformasi biologis atau panen untuk dipanen atau dipantau sebagai fungsi manajemen rutin. Setelah itu ada hasil transformasi biologi. Pertama ada perubahan aset melalui pertumbuhan, peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan dan tanaman. Setelah itu ada degenerasi, penurunan kuantitas, penurunan kualitas. Setelah itu ada prokreasi,
penciptaan hewan atau tanaman hidup tambahan. Setelah itu ada produksi produk pertanian seperti gula, karet, daun teh, wool, dan susu. Untuk contohnya ada aset biologi, ada sapi, bebek, dan ayam. Terus ada yang kedua produk agrikultur. Yang pertama ada telur, daging, dan ikan. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Setelah itu ada keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika pernyataan di atas ditambahkan menjadi satu, maka akan menjadi laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian terjadi. Setelah itu ada ketidakmampuan mengukur nilai wajar, ANDAL per 30. Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara ANDAL. Asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasinya pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya tidak dapat diandalkan. Dalam kasus tersebut, diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Ketika nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologi tersebut pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Ketika aset biologi tidak lancar memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal. Setelah itu ada pengungkapan. Pertama ada ketentuan umum 40-41. Pengungkapan jika tidak diungkapkan di bagian lain 48. Pengungkapan kondisi umum, keberadaan jumlah komitmen dan strategi manajemen risiko keuangan nomor 49. Rekonsiliasi perubahan aset biologi nomor 50. Pengungkapan tambahan aset biologis yang nilai wajar yang tidak dapat diukur dengan andal nomor 54 sampai 56. Pengungkapan umum 40. Entitas mengungkapkan keuntungan dan kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Entitas mendeskripsikan setiap pelaporan aset biologis. Pengungkapan jika tidak diungkapkan bagian lain par 46. Sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis. Setiap kelompok aset biologi memiliki entitas pada akhir periode. Keluaran produk agrikultur secara periode tersebut ukuran atau estimasi non-keuangan dari kuantitas spesifik. Pengungkapan 49. Keberadaan dan jumlah tercatat aset biologi yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset biologi yang dijaminkan untuk liabilitas, jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis, strategi manajemen risiko keuangannya yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.